bandar dan pencandu narkoba. Saya mengenal MTA sewaktu di penjara. Sejak saat itu, hati saya menjadi galau karena banyak dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Sekarang saya sudah berusaha berhenti dari kemaksiatan itu. Mohon dijelaskan tentang taubat yang diterima, yang baik. Mengenai sholat saya, waktu itu saya tidak pernah menjalankan. Apakah berarti saya harus mengganti sholat yang saya tinggalkan? Bagaimana dengan hutang-hutang saya yang saya sendiri juga sudah lupa, Ustaz? Waktu itu memang kamu orang kafir, ya dah. Orang sholat ya pantas orang kafir kok. Lah ketika kamu tidak sholat, masih dalam kafir, sekarang sadar jadi orang Islam, apa sholat ketika kafir harus diganti? Ya? Enggak, lah mau ganti piye coba? Nah, justru kalau kamu dulu kafir tidak sholat, terus kecanduan narkoba, kecanduan wanita sisan, kecanduan kejahatan dilakukan semualah. Saat kamu masuk Islam, betul menyesal tuh masuk Islam, dosamu semua sudah diampuni. Dosanya diampuni. Ketika kamu kafir berbuat kebaikan, tidak dihitung oleh Allah. Begitu kamu masuk Islam, kebaikan-kebaikanmu ketika kafir dicatat sebagai pahala. Ya, seolah-olah kan Allah butuh dengan kalian kan? Oh, berarti Allah butuh aku banget jadi gitu lah. Ya, Allah nggak butuh. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, maka itu berbahagia kalau orang yang kecanduan narkoba, kecanduan wanita, kecanduan kafir, kecanduan yang jahat-jahat semua itu terus tobat, dia masuk Islam itu sudah dosanya diampuni. Itu bukan dari saya, dibaca ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 38. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyautu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan. Ya kan? Kalau kamu kafir, berhenti dari kekafirannya masuk Islam, semua dosa-dosamu ketika kafir diampuni semua. Lah saya dulu Islam tapi nggak pernah sholat, ya kafir kamu itu. Tadi kan diterangkan lah, sholat tidak pernah saya lakukan, ya memang kafir kamu, gitu? Kafir. Nah sekarang setelah ngerti atau mungkin mendengar radio atau melihat apa yang dapat membuka hatimu tentang kepada Islam itu, terus tobat, menyesali, akan memperbaiki diri, Allah mengampuni dosa-dosamu. Terus bagaimana cara bertobat? Ya diingat lagi itu, surat Az-Zumar ayat 53 yang pernah sering saya terangkan sampai 55 diterangkan. Jadi untuk mendapat pengampunan dari Allah ada caranya. Diterangkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dan Allah membesarkan hatinya orang yang sudah berlumur dosa karena perbuatannya sendiri. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas melumuri dosa dirinya sendiri, la taqnatu mirahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya, innahu wal ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ada syarat, cara untuk mendapat pengampunan dosa-dosanya itu harus ditempuh, tidak hanya saya jadi Islam terus dia, enggak, ada caranya. Ayat berikutnya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, kamu dulu mengikuti langkah setan. Setan itu selalu innama ya'murukum bisu wal fahsya. Ya, selalu berbuat jelek dan berbuat keji. Maka kamu lakukan mabuk, narkoba, zina, semua itu perbuatan setan. Kalau kamu sudah menyadari itu perbuatan setan dosa, maka wa anibu ila rabbikum. Segera kembali ke jalan Allah. Ya, dengan cara apa? Wa aslimu lahu. Berserah diri kepada Allah. Kalau kemarin saya mengikuti langkah-langkah setan, segala kemaksiatan saya lakukan, sekarang kembali kepada Allah, mengikuti jalan Allah. Ya, aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab summa la tunsarun. Sebelum mati, segera berserah diri kepada Allah sebelum datangnya azab yang kamu tidak tertolong lagi. Maksudnya sudah terlanjur datang azab, tidak tertolong lagi, maksudnya sebelum datang kematian. Segera bertobat sebelum mati. Caranya, terus ayat berikutnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu. Ya, kita caranya mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, caranya. Jangan malah diajak kembali wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Kalau diajak panggil untuk mari kita ikuti Allah yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, jawabnya samina wa ata'na. Jangan dijawab seperti tidak, saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakan. Tidak, kalau kamu bertobat, ya segera berserah diri pada Allah, mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya. Bagaimana untuk mengikuti Al-Quran? Mengerti aja tidak, maka ngaji. Ngaji setelah mengerti isi Quran itu, hasil ngajinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara bertobat. Terus? Sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ya, maksudnya sebelum datang kematian secara tiba-tiba, secara mendadak. Bab mati itu kadang-kadang datangnya tidak kula nuwun, tidak memberitahu lebih dulu. Ya, datangnya secara mendadak, udah tidak ada sempat lagi, tidak ada sempat. Orang habis jagongan, kemudian istirahat, makan soto, makan mie ayam, begitu makan mie ayam, terus duduk di kursi, meninggal. Dulu yang ada di sini, cleaning service kita itu namanya Pak Saudara Marwan, itu habis gocek dengan satpam, malam-malam itu, terus saya makan mie ayam. Gitu makan ya, masuk kamar di bawah itu, udah, terus satpamnya itu malah masuk kamar, dikira sudah tidur,
lagi mlebu ae wis ngorok cah iki. Karena kebetulan lampunya mati itu, jadi dia kapalnya situ mau ambil wedang, lah kok ngorok, malah digocek ya, kamu lagi mlebu ae kok wis ngorok gitu loh. Ya ora ditiliki ya, lho kok suwe-suwe ngorok saya banter. Saya curiga, akhirnya saya tiliki ternyata sudah sakaratul maut. Kami yang dimakan tadi keluar semua lagi. Nah, terus dibawa ke PKU. Kata PKU, saya nututi ke sana. Saya tututi sana. Ya sudah tidak bisa komunikasi, tapi masih hidup, tapi sudah tidak bisa komunikasi. Akhirnya sampai meninggal. Tidak ada gejala sakit ya. Itu. Maka seperti ayat ini, mati itu datangnya mendadak. Maka kalau sudah menyadari salah atau dosa, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Penundaan kebaikan ya jadi kalau datang itu tanda ayyatiyakumul adzab baghtatan. Nah, secara tiba-tiba. Wa antum la tasyurun, datang maka segera tobat. Segera berserah diri pada Allah. Mengikuti Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian yang secara mendadak. Itu cara bertobat. Ya kemudian hutang yang kamu bagaimana? Ya yang kamu masih ingat, yang dulu kamu ketika kafir punya hutang-hutang masih kamu ingat, ya berusaha untuk dikembalikan, disaur lah. Lah adapun yang sudah kamu lupa, ora kelingan, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Sudah lupa, memang dhisik nalika utange ora gagas sok ben nyaure piye enggak kok. Ya. Malah mungkin punya niat terus rasa nyaur utangnya wis sing akeh ning kono bar ya wis gitu. Ya, maka setelah saya sadar, wah ternyata orang yang mati Nabi tidak mau menyolatkan karena masih punya hutang. Orang yang mati mestinya masuk surga tertahan oleh hutangnya. Jadi hutang itu jangan enak-enak. Ya, aja seneng enak lagi untuk pencairan hutang. Ya, lagi utang, ya sesuk ya, wah jika utangi senenge raja bang tekan wincine nyaur, rasa-rasen, seolah-olah hutang itu wajib, nyaur itu mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, jadi nyauri mubahnya, nek tak sahur ya kena, ora disahur ya ora apa-apa, seolah gitu kan. Nah utang itu wajib, seolah-olah nek ora diutangi dosa gitu kan. Nah maka nek arep entuk utang ngelengke. Kaya-kaya memastikan sesuk tenan ya, sesuk tenan. Bareng nyaure wong mubah wae. Nah, padahal kebalik, mestinya yang utang itu yang wajib. Ya, nyaur. Hutang itu wajib nyaur gitu. Itu wajib, nyaurnya itu wajib. Lah utangnya itu mubah, boleh hutang, boleh tidak.